company-company yang lokal ya, regional pun kadang mereka butuh employee itu yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya. Karena kan kalau sekarang tuh kemampuan bahasa Inggris tuh bisa support kita di kayak banyak levels di dalam suatu perusahaan gitu. Juga sejatinya di dalam suatu perusahaan itu alangkah baiknya kalau di every levels gitu ya kita punya orang yang memang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Kita datang wawancara itu kan sebenarnya si pewawancara itu enggak cuman ngelihat kayak intelektualitas kita ya, bisa nggak sih kita day to day, tapi juga attitude kita ya nggak. Sebelum kamu mencari sebelum kamu pergi ke interview itu kamu tuh harus cari tahu dulu apa sih gitu kan step by stepnya. Meskipun sekarang misalnya kamu nggak lagi cari kerja gitu ya, nggak sedang ingin interview, malah lebih bagus untuk kamu bisa mempelajari modul interview ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo, ketemu lagi dengan aku Kak Maria di acara rutin kita yaitu podcast ISQ Bisa Kerja Teman Sukses Kamu. Nah, kali ini kita akan melanjutkan episode kita berikutnya. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu pengisi modul kita yang bernama Miss Juju. Halo Miss. Halo Kakak Maria. Oke, gimana? Apa kabar nih Kak Juju? Alhamdulillah kabarnya hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya. banyak atas undangannya lo ke podcastnya, kayaknya seru banget. Seru dong pasti. Ya kita nggak pernah bikin nggak seru ya. Oke, nah kali ini aku dan Kak Juju ini akan bahas terkait modul ya yang Kak Juju bawakan di ISQ Bisa Kerja. Nah, boleh diceritakan sedikit Kak Juju gambaran modul yang Kak Juju bawakan di ISQ Bisa Kerja. Silahkan. Oke, baik, terima kasih Kak Maria. Jadi modul yang aku bawakan di ISQ Bisa Kerja ini berjudul interview dalam bahasa Inggris. Jadi gimana sih caranya kita melakukan interview dalam bahasa Inggris ketika kita sedang mencari kerja gitu ya, sedang menghadapi interview kerja yang harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi di modul itu kita akan belajar gimana sih step by step apa yang harus kita lakukan, terus juga apa sih yang harus misalnya kita persiapkan gitu loh sebelum kita datang ke interview kerja gitu Kak Maria. Oke, biasanya kalau udah interview dalam bahasa Inggris ya bawaannya mau langsung kabur ya. Enggak lah. Nah itu saya sih, salah ya. Oke, jadi modul yang dibawakan oleh Kak Juju ini adalah interview dalam bahasa Inggris ya tanpa grogi, siap-siap gaji tinggi. Wah, amin gitu ya. Menarik ya Kak Juju ya. Karena kan kadang kalau sekarang ini kan interview itu kan kadang situationalnya kita nggak pernah bisa prediksi ya Kak Juju ya. Betul. Gitu. Walaupun misalkan kita ngelamar nih ke perusahaan biasa gitu kan ya, ke perusahaan biasa yang bukan perusahaan asing lah ya. Tapi mungkin ketika dalam proses interview kan bisa saja gitu kan ya si user tiba-tiba itu pengen diskusi atau ngobrol atau interview dalam bahasa Inggris gitu ya Kak Juju ya. Iya benar. Gitu. Jadi meskipun ya bukan kayak multinational atau international company, sekarang juga company-company yang lokal ya, regional pun kadang mereka butuh employee itu yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu ya. Karena kan kalau sekarang tuh kemampuan bahasa Inggris tuh bisa support kita di kayak banyak levels di dalam suatu perusahaan gitu. Jadi akan berguna banget. Makanya ketika interview kecenderungannya pasti akan ada aja kayak impromptu gitu ya. Nanti interviewernya akan bertanya apa just to see how well you can speak English gitu. Yes, betul tuh. Itu. Jadi untuk kita itu sebagai pencari kerja kayaknya memang harus ready banget nih anytime gitu kan, ketika dalam proses wawancara itu si usernya itu akan bertanya dalam bahasa Inggris juga ya Kak Juju ya. Karena kan memang balik lagi ya gitu kan, mungkin bahasa Inggris kan tidak hanya verbal saja kan, tapi kan tulisan kan sekarang tuh hampir semua file dokumen itu kan kadang tuh berbahasa Inggris ya gitu. Jadi harus kayak sedikit paham lah ya. Benar. Sometimes orang itu punya kemampuan
apa namanya passive skills ya, kayak Yes, nulis betul, itu kan nulis. termasuk passive skill membaca itu, tapi mereka nggak punya active skills-nya Mm-mm. kayak speaking atau listening gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya orang bisa berbahasa Inggris itu udah pasti deh dia bisa reading, bisa writing gitu. Nah Betul. kalau kita cuman bisanya 2 ini di si Mm-mm. reading dan writing, tapi kita Writing. nggak mampu itu. Nah itu kan Mm-mm. orang nggak bisa lihat kemampuan kita gitu. Iya, Jadi betul. kayak it's no use kamu bisa bilang, oh aku bisa kok kalau misalnya Mm-mm. nulis dalam bahasa Inggris gitu Mm-mm. lah. Tapi Betul. gimana kamu ngomongnya bisa nggak kayak Mm-mm. gitu. Nah Mm-mm. jadi your ability to speak English itu Mm-mm. mencerminkan ability kamu yang lain juga gitu di dalam bahasa Dalam Inggris. bahasa Inggris ya, betul sekali. Nah, Kak Juju menarik gitu ya, terkait dengan kebutuhan bahasa Inggris nih dalam dunia kerja. Itu sebenarnya kayak ada batasan tertentu nggak sih? Atau sebenarnya bahasa Inggris seperti apa sih yang paling harus dimiliki oleh seorang employee gitu ya di perusahaan itu seperti apa, Kak Juju? Kalau menurut saya ya, memang ada levelannya gitu ya. Jadi Betul. kayak nggak mungkin lah misalnya kamu di level yang sederhana misalnya ya, kamu perlu skill yang kompleks enggak. Tapi juga sejatinya di dalam suatu perusahaan itu alangkah baiknya kalau di every levels gitu ya, kita punya orang yang memang bisa berbahasa Inggris gitu ya. Ya kan siapa tahu misalnya tiba-tiba ada klien Ada, yang betul. datang misalnya ya mampir Betul. ke kantor and Betul. mereka bisanya cuma ngomong bahasa Bahasa Inggris, Inggris gitu meskipun ya. misalnya bukan orang bule atau apa, tapi misalnya in Asia aja lah, kayak Iya, misalnya betul. orang Singapura, Singapura dari Thailand mana-mana atau gitu. Nah kan apa. resepsionis itu kayak garda Yes, terdepan iya, ya. betul. Nah garda terdepannya itu at least bisa berkomunikasi dengan baik. Nah nanti di level selanjutnya skills bahasa Inggris yang dibutuhkan ya mungkin udah nggak sekedar Iya, chit chat setuju. yang biasa-biasa aja, tapi yang lebih ada kontennya kayak gitu. Nah jadi kalau belajar bahasa Inggris itu juga ada tingkatannya Kak Oh Maria iya, gitu betul, kan. Nah kita betul. kan sendiri bisa assess gitu ya, kemampuan kita nih di mana kita beginner kah atau sebenarnya saya udah bisa tapi saya mau upskill nih ke yang lebih advance gitu levelnya. Nah jadi nanti vocabulary-nya, struktur bahasanya pun juga berbeda. Nah kalau di workplace sendiri, nah tergantung levelnya tadi Kak. Jadi kalau misalnya semakin ke atas gitu ya, semakin kita sering bersentuhan dengan konten, dengan klien gitu ya. Nah itu nanti skills-nya juga udah tergabung ke dalam communication, English for communications gitu ya. Jadi gimana sih cara misalnya handle negosiasi kayak Yes, I gitu. see, betul. Jadi sesuai dengan levelnya aja sih menurut aku. Oke, betul, setuju ya. Jadi sebenarnya kemampuan bahasa Inggris seperti apa yang harus dimiliki oleh employee dalam perusahaan itu adalah tergantung di level mana gitu ya Kak ya, gitu. Dan ini menarik ya tadi udah di-spill juga sama Kak Juju gitu kan ya. Mungkin kalau Kak Juju ini kan lebih fokus modulnya itu adalah bagaimana mempersiapkan gitu kan ya para pencari kerja gitu kan untuk interview dalam bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, ketika sudah masuk kerja gitu ya tahapannya maka butuh bahasa Inggris untuk kerja. Nah, kita tuh ada 2 modul yang saling beririsan. Gitu ya. Jadi ingat ke situ aku ya. Dari Kak Abduh gitu ya. Nah, itu kan sangat beririsan tuh ya Kak ya. Jadi sebelum dan sesudah masuk ke perusahaan gitu ya, modulnya ada di Ski Bisa Kerja ya. Bagus tuh berarti ya. Bagus berarti. Kalau di modul yang aku punya ini kan aku memang preparation ya. Yes, kayak misalnya sebelum kamu mencari sebelum kamu pergi ke interview itu kamu tuh harus cari tahu dulu apa sih gitu kan step by stepnya. Nah kemudian setelah kita prepare itu semua, nanti itu kira-kira pas interview kamu ditanyain apa nih sama interviewernya dan gimana sih cara jawabnya gitu dalam bahasa Inggris. Nah aku udah sediakan yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggrisnya juga. Jadi khusus untuk misalnya yang konten interview questions-nya, nah itu semua dalam bahasa Inggris dan aku juga kasih contohnya gimana cara kita jawab dalam bahasa Inggris juga. Gitu. Oke. Nah kalau mungkin Kak Juju bisa sedikit aja sih nge-spoiler gitu ya di modul Kak Juju itu ada berapa video kurang lebih? Kurang lebih ada 10 video di situ. 10 video ya. Oke, 10 video itu kira-kira ngebahas apa aja Kak? Jadi yang pertama aku nggak ingat lagi urutan ya, tapi ada di dalam itu tuh di mana sebelum kita pergi interview kita harus riset tentang perusahaannya, tentang apalagi ya kayak company culture di situ bagaimana supaya nanti pas kita datang ke tempat interview kita jadi
pakai dressnya tuh udah sesuai sama culture-nya company itu gitu ya. Dia culture-nya gimana sih di sana? Mereka pakaiannya tuh kayak apa ya di kantor itu? Betul. Formal banget kah? Atau kayak semi formal? Atau malah casual tuh ternyata. Nah jadi kan kita pas datang interview tuh bisa sesuaiin outfit kita. Outfitnya ya. Nah itu yang pertama. Kemudian ada juga modul pembahasan kayak kayak psychological preparation gitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh nggak tegang gitu dalam interview, apa yang harus kita lakukan di situ. Nah kemudian juga ada interview questions yang tadi, itu lumayan banyak sih interview questionsnya, banyak banget, aku sampai nggak ingat gitu isinya apa. Ya jangan di-spill ya isinya gitu. Isinya jangan di-spill, memang nggak boleh Jangan di-spill ya, cuma gambaran aja. Gambarannya ya. Iya kemudian apalagi ya, juga kalau misalnya kita pergi ke interview itu supaya misalnya pas interviewnya itu sebenarnya kita mau jawab apa tapi kita sebenarnya nggak tahu jawabannya tuh gimana cara ngehandle-nya kayak gitu. Jadi banyak ya bocoran atau insight-insight terutama di pertanyaan-pertanyaan yang sudah Kak Juju kumpulkan ya terkait tentang yang mungkin akan ditanyakan nih oleh user gitu kan ya ketika mereka interview, which is mereka udah kayak punya jawaban ya gitu. Udah ada kayak template jawabannya gitu. Sebenarnya pas itu biasanya interview itu sekanannya like, tell me about yourself gitu ya. Betul. Kadang kalau misalnya kita nggak tahu gimana cara jawabnya, menjawabnya bingung mau kan, gitu. apa nih gitu, apa nih batasannya gitu kan. Betul. Karena kalau misalnya kita interview kerja, mau interview untuk kuliah ya, kan kalau misalnya tingkat S2, S3 biasanya ada interview ya. Yes, betul. Kemudian mau interview beasiswa, pertanyaan tell me about yourself itu pasti jawabannya beda-beda gitu. Betul, Jawabannya beda-beda. Nah, kita harus ngebatasinya gimana nih kalau lagi interview kerja gitu. Betul. Iya, betul ya gitu. Jadi menurut aku sih modul ini tuh menarik banget gitu ya untuk misalnya kita yang sudah punya skills bahasa Inggris gitu dan kita tuh tapi nggak pernah praktekin gitu. Dan kita suka grogi gitu. Nah, jawaban template-nya tuh sebenarnya bisa untuk jadi kisi-kisi teman-teman semua gitu ya. Siapa tahu nanti pas interview tuh tiba-tiba ada pertanyaan itu udah siap gitu jawabannya. Betul. Apalagi tadi ya walaupun kita nggak di multinasional gitu kan ataupun kita nggak di perusahaan asing kan, kadang-kadang kan memang user kita unpredictable kan dia bisa nanya dalam bahasa Inggris kan gitu hanya untuk bisa saja gitu kan walaupun nggak ada kebutuhan tapi kan mungkin dia pengen tahu gitu ya sejauh mana kemampuan si pelamar dalam berbahasa Inggris gitu ya Kak ya. Betul. Jadi salah satu contoh pertanyaan gitu kan dan jawaban tuh cara ninja gitu ya. Cara ninja yang kemudian bisa dipelajari ya Kak ya. Bisa dipelajari kayak semakin kita praktek ya. I mean the more we practice itu the more we remember gitu. Jadi kalau makin kita ingat gitu ya. Ketika ada pertanyaan langsung ditembak sama pewawancara udah bisa I instantly can answer this gitu easy gitu kan. Jadi semuanya very easy ya apalagi udah ter-remember dengan baik dalam memorinya kita gitu kan. Iya, betul. Selain itu juga di modul aku nih yang aku ingat ya, ada kayak pembahasan tentang gimana sih cara kamu harus bersikap gitu ya, baik physically gitu, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan gitu. Kayak gimana tuh kok menarik banget ya? Iya, misalnya kayak cara duduknya tuh harus gimana kalau lagi interview gitu ya. Boleh nggak sih kita kalau misalnya duduknya tangannya begini kayak gitu ya kan. Nah terus abis itu boleh nggak sih kita kalau pas interview tuh kayak tunduk aja pas ditanya gitu kan. Jadi ada gesture yang harus kita keluarkan gitu pas kita interview supaya kita tuh terlihat lebih confident. Nah ini menarik sih ada tambahan gesture juga nih yang dikasih oleh Kak Juju gitu kan ya agar membuat kita lebih confidence lagi. Iya. Just kalaupun bahasa Inggris kita juga oke tapi kalau kita not confidence gitu kan jadi kan kayak akan mengurangi value kita gitu ya. Benar. Tapi kalaupun misalkan sebaliknya nih ketika disuruh menceritakan dalam bahasa Inggris gitu kan ya masih kayak ya gitulah ya bahasa Inggris jalur langit gitu ya tapi kalau dia confidence gitu kan dia justru akan kayak ngebantu juga gitu ya gitu. Wow ini menarik nih ya menambahkan gitu. Iya karena kan juga gini ya Kak Mar, apa sih ketika
kita datang wawancara itu kan Yes. sebenarnya si pewawancara itu enggak cuman ngelihat kayak intelektualitas kita ya, bisa Iya, nggak sih kita betul. day to day, tapi juga attitude kita, ya Yes, nggak? betul. Gestures kita, apakah Mm-mm. ini kandidat nih bisa nggak ya nanti mengembangkan perusahaan aku kayak gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. dengan attitude dia yang seperti itu misalnya, atau dengan gesture yang dia keluarkan saat interview itu kan Mm-mm. kebaca sama interviewer Betul, tuh semuanya gitu betul. ya. Nah, jadi ketika kita bisa menunjukkan kalau kita itu orang yang confident gitu ya, ya insya Allah ini orang nih bisa diajak untuk sukses bersama gitu ya. Yes, Jadi betul. nanti bisa apa namanya berkembang gitu ya, dia being open minded kayak Mm-mm. gitu. Nah, itu Mm-mm. nanti menjadi poin plus lagi buat Mm-mm. pewawancaranya. Setuju banget nih. Jadi kalau misalkan ini by experience ya gitu. Oke. Jujurlah itu aku nggak secerdas Kak Juju gitu ya. Ah, Wow, Kak Juju astagfirullah. ini backgroundnya juga luar biasa gitu ya. S2, S3 di luar negeri beasiswa. Kan kebayang nggak sih Alhamdulillah. gimana pintar dan cerdasnya Kak Juju gitu kan ya gitu ya. Tapi beda banget loh sama aku nih Kak. Aku tuh ketika kerja ya dari dulu gitu ya sampai sekarang gitu ya. Yang ngebuat aku diterima itu adalah bukan tes aku yang bagus gitu loh Kak. Tapi karena confidence ketika interview gitu ya. Dan itu tuh kayak wow banget sih gitu ya. Jadi Iya, kayak iya. emang tuh kayak ngebantu banget gitu kan ketika kitanya confidence gitu kan di interview gitu kan ya. Maka user itu akan melihat sisi kita tuh yang lain gitu ya. Yang tidak harus terlihat semuanya dalam angka gitu kan ya. Benar. Tapi memang kalau misalkan bisa balance, lebih bagus kan, better lah gitu. Tapi setidaknya tadi Kak Jiju sampaikan saya jadi ingat bahwa gesture terus tingkat confidence ketika menjawab itu juga really sih yang paling sangat berpengaruh sih Kak, Iya, gitu. iya nggak sih? Iya Kan banget pengalaman ya. juga kan, karena kayak gitu. Yes, Nah, aku aku kayak pun juga gitu. kayak gitu, gitu. Betul. Aku tuh nggak pinter tahu. Gak pinter Aku tapi tuh kayak S2, S3-nya biasa keluar aja. ya. Lu gimana Aku coba? Gimana coba Jar mendeskripsikan gak pinter tapi S2, S3 di luar negeri coba Jar. Kan bingung kita di Ya, studio itu ya. kayak mungkin rezeki kali ya. Rezeki ya. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Nggak, aku sih sebenarnya biasa aja sih. I think juga apa ya yang membuat aku tuh Yang sampai ke mendrive. tahap itu gitu ya adalah salah satunya adalah like my confidence gitu. Yes. Dan always like rasa keingintahuan aku Iya. yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang wah dia pinter banget, enggak gitu, enggak gitu ya. It's just ya sebagian adalah luck gitu ya. Yang besar juga I mean it's my dream that I have to pursue gitu. Aku Yes. harus gapai mimpi aku gitu. Ya udah gitu. Kita punya confidence ya Sih alhamdulillah sebenarnya itu iya, itu jadi juga penting gitu. loh mindset seperti itu kan ya. Ya Jadi mindset. apa yang ada dalam pikiran kita itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Benar. Nah, begitu juga dengan interview. Kalau kita saya serius gak sih kayak kadang tuh kayak aku tuh kayak ketika interview aku kayak ngerasa puas dan tidak puas tuh kita berasa kok Berasa ketika ya? kita keluar ruang interview kayaknya aku yakin deh aku diterima. Ya nggak sih Kak gitu. Ini nggak Kak? Benar. Kak Juju pernah nggak ngerasain kondisi kayak gitu? Pernah, iya pernah. Kan? Betul. Sering Sering gitu kan? Sering. Betul. Nah, kita tahu. Tapi itu juga mindsetnya dari awal tuh udah harus Kita di-set dengan benar gitu. Betul. Dulu banget gitu ya, ketika kayak baru-baru lulus gitu, sayang nggak ada ISQ bisa kerja nih gitu. Nggak ada tempat belajar gitu kan. Gimana sih cara handle interview dan sebagainya, harus bersikap seperti apa gitu, harus seconfident apa. Nah itu kan dulu belum. Nah jadi kegagalan demi kegagalan kan sudah terjadi ya kan, sudah dilakukan gitu. Jadi ya jangan sampai mungkin juga teman-teman yang baru ya gitu mau interview kerja gitu kan mengalami hal serupa gitu. Jadi mindsetnya harus di-set dulu dengan benar. Like kalau aku sih biasanya Bismillah I can do this gitu. I've got this kayak gitu. Keren ya. Jadi gitu, iya betul keren nih di-set dulu di awal mindsetnya gitu kan. Pasti kita bisa gitu kan. Pasti kita bisa. pasti kasih yang terbaik ketika kita interview ya. Benar, gitu. iya, just do your best. Tapi kan do your best kan juga harus pakai preparation ya. Yes, do your Gak best bisa nanti. I'll do my best tapi you don't have any preparation ya juga sama saja bohong gitu ya. Betul. Gitu. Setuju. Menarik sih. Menarik banget ya. Jadi kita kemana-mana kalau ngomongin interview kerja tuh memang panjang ya gitu. Walaupun memang yang tadi kita perlu siapkan itu adalah ya ini tadi nih kenapa penting perlu banget ya teman-teman untuk membeli modul ini gitu kan ya atau belajar modul ini ya karena itu tadi unpredictable ketika kita melakukan interview. User akan secara
sampling aja, dia akan ngacak aja, dia akan nanya aja gitu random gitu kan ya dalam bahasa Inggris ya untuk mengetahui tingkat kemampuan sejauh mana gitu kan ya si calon pekerja gitu kan ya. Iya. Karena ya tadi gitu ya saat ini juga memang apa namanya teknologi yang juga sudah canggih kan gitu. Iya. Komunikasi tanpa batas, perusahaan juga bisa mengembangkan gitu ya bisnisnya ke depannya seperti apa dengan lebih mudah gitu kan ya. Nah, Betul. itu kan salah satu hal ya menjadi faktor pendorong faktor pendorong si user untuk menginterview dalam bahasa Inggris gitu ya. Benar. Dan Kak kan zaman sekarang ya cari Yes. kerja tuh Susah. susah gitu kan. Kan susah ya kan? Susah gitu, cari kerja tuh udah terbukti susah Susah banget banget. gitu kan. Kadang misalnya ada lowongan pun nggak cocok sama background kita gitu ya. Betul. Atau kita mungkin nggak pede kita punya skill di situ gitu. Jadi untuk dapat lowongan yang benar-benar cocok Pas ya. sama kita, pas sama kita itu mungkin kesempatannya 2:10, mungkin atau Iya. 1:10 nggak tahu Atau mungkin gitu ya. lebih kayaknya dia kalau sekarang ya. Iya, bisa jadi lah ya. Nah, ketika kita dapet tuh yang ini cocok banget nih, gue banget gitu misalnya, dan kita melewatkan kesempatan itu dengan nggak prepare pas saat interview kan sayang banget gitu. Jadi dengan kita punya banyak preparation gitu, preparation ke interview itu sebenarnya nggak sesimpel kita siapin, cuman googling apa-apa kayak gitu tuh nggak Betul. sesimpel itu sih, nggak belajarnya dalam waktu 1 malam gitu. Betul. Tapi kita benar-benar harus tahu, harus persiapkan diri gitu kan. Semakin kita prepare, kita tuh semakin bisa jadi confident. Yang tadinya misalnya awalnya kita yang kayak introvert, pemalu dan sebagainya, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Nah, ketika kita prepare, kita tuh jadi dengan sendirinya membangun mindset sendiri gitu. Betul. Oh ternyata interview tuh kayak gini gitu ya. Betul. Oh aku udah bisa sih kalau yang ini gitu kan. Nah kan the Betul. more you prepare kan the more you feel that you're prepared Yes, gitu. I'm agree. Betul. Karena memang sebenarnya kalau aku pribadi ya tingkat kepercayaan diri aku akan tinggi ketika aku memang sudah memprepare itu secara keseluruhan. Iya, Ya nggak nggak sih? satu malam kan, Nggak satu malam, nggak sehari 2 gitu kan hari ya, gitu. Which is segampang kayak kita mau exercise aja waktu kita kuliah atau sekolah kan, kalau kita udah belajar, kita jauh lebih confidence kan gitu ya untuk mengerjakan apa namanya exercise tersebut kan gitu ya, gitu. Sebenarnya ya itu tadi ya betul ya. Apa namanya preparation itu sangat penting banget sih gitu dilakukan gitu ya untuk teman-teman ketika akan melakukan interview kerja, terutama preparation dalam bahasa Inggris yang kadang tuh memang kita skip loh. Karena kita nggak expect akan ditanya seperti itu, karena yang kita lamar misalkan adalah perusahaan swasta biasa nih, bukan multinasional ataupun bukan asing. Iya ya betul, gitu. benar. Oh ya, aku juga jadi ingat satu hal di dalam modul aku, itu ada bagian di mana biasanya pewawancara itu ya akan bertanya ke kita. Oke. Kamu ada pertanyaan nggak untuk kami? Iya, benar pasti sebelum menutup sesi ya. Betul. Nah itu tuh kayak hal yang wajib gitu, kita melakukan riset gitu ya untuk kemudian kita bisa come up with some questions gitu untuk mereka. Nah aku juga udah siapin di modul aku kira-kira pertanyaan apa aja sih yang boleh kita tanyakan gitu dan bagaimana ekspektasi kita nanti jawabannya tuh seperti apa gitu. Nggak nanyakan how much berapa banyak saya dibayar. Nah itu juga salah satu. Itu coba gimana? Gitu ya. Iya, cara menjawab dengan diplomatis gitu ya. Iya betul. Iya, kita nggak akan nanyain itu. Iya, kita nggak akan nanyain itu. Dan itu kayaknya sih rada-rada red flag ya. Tiba-tiba nanya belum terus how much my salary gitu. Iya, ya. Jadi jangan sampai ya. Di dalam modul itu tuh aku bilangnya kita nggak nanyain itu sampai kita ditanya. Yes, betul ya. Setuju. Nah, dan kalaupun kita ditanya, gimana cara jawabnya tuh ya, ada keren, betul. Gitu. Setuju ya. Jadi jangan nanya dulu ya, berapa banyak kita digaji kan gitu ya. Tapi biasanya tuh kayak tuh company kayak akan nanya gitu kan ya.
apa tuh namanya, minta biasa entah dalam form gitu kan sebelum kita di-interview kan gitu, kadang kita disuruh menuliskan ekspektasi gaji kita tuh berapa gitu kan ya. Nanti mungkin pada saat interview, apa namanya, biasanya sih saya juga jarang sih ya, ngomongin ke sana ya gitu, kecuali nanti kalau udah oke ada offering letter gitu kan ya. Betul. Nah di situ mungkin kita baru negosiasi gitu ya, baiknya gitu sih. Kecuali kalau dibuka omongan. Dibuka omongan karena aku tuh pernah aku pernah dulu ya pas lagi interview gitu. Interviewnya kayak kita by Zoom aja, terus ditanyain how much salary do you expect katanya. Hah, kaget gitu kan, no just give me number, just write me the number katanya gitu. Ya kan dia tuh kayak nggak perlu basa-basi gitu. Iya langsung aja gitu nah, kan kayak gitu ya boleh lah gitu. Cantumin berapa nomor yang kamu mau, maksudnya nominal yang kamu mau. Tapi kalau nggak ditanya ya nggak usah buka nggak usah buka hal gitu ya, nggak usah buka pertanyaan tentang itu gitu, ada pertanyaan lain. Oke, ini menarik banget ya sesi podcast kita hari ini gitu ya. Ternyata di modulnya Kak Juju gitu ya, mempersiapkan apa namanya, interview dalam bahasa Inggris itu bukan hanya dibantu dari segi memprepare cara menjawab gitu kan ya, kemudian juga apa namanya, gesture dan segala macam ya, tapi kayak wow, nih Kak Juju di podcast ini juga lebih banyak ngasih experience juga nih, tip and trick ya. Ini antara modul bahasa Inggris atau modul HC gue juga bingung, saya juga bingung. Gitu ya. Tapi ini salah satu bocoran by experience ya, ketika Kak Juju mengalami ketika Kak Juju memang pernah gitu ya melamar pekerjaan ya di sepanjang perjalanan hidup ya Kak ya. Hidup yang udah panjang yang udah panjang ini gitu ya, dengan beda-beda perusahaan gitu ya Kak ya. Oke Kak Juju, kali ini sebelum kita tutup, coba nih Kak Juju, kenapa kira-kira audiens yang ada di rumah nih harus beli modulnya Kak Juju? Silakan Kak Juju. Oke, thank you Kak Mar. Jadi teman-teman yang ada di rumah, kamu tuh wajib beli modul ini gitu ya, supaya apa? Supaya bisa bantu preparation kamu. Meskipun sekarang misalnya kamu nggak lagi cari kerja gitu ya, nggak sedang ingin interview, malah lebih bagus untuk kamu bisa mempelajari modul interview ini ya, karena ini tuh pack. Jangan berharap di dalamnya ada bahasa Inggris semua, enggak gitu ya. Jadi untuk hal yang berbahasa Inggris, saya akan jelaskan dalam bahasa Inggris, tapi untuk yang berbahasa Indonesia juga ada banyak sekali di situ. Jadi poin-poin di dalam modul itu juga sudah carefully selected, jadi sudah saya pilih dan pilah-pilah gitu ya, sehingga insya Allah nanti modul itu akan bermanfaat untuk kamu semua. Terima kasih. Keren. Yeay. Ya, thank you so much ya Kak Juju untuk waktunya di hari ini gitu kan ya. Sama-sama. Semoga teman-teman yang setia nih nonton podcast ISQ Bisa Kerja itu merasa terbantu gitu kan ya dengan diskusi kita pada hari ini ya. Oke nih teman-teman semua yang ada di rumah gitu ya. Jadi yang penasaran, yang pengen beli modulnya Kak Juju, langsung saja kalian buka website kita di UAG gitu ya, di iskbisakerja.uag.ac.id gitu ya. Dan kalian juga boleh follow Instagram kita di ISQ Bisa Kerja, dan kalian bisa dapetin banyak informasi terkait tentang podcast kita ataupun terkait tentang acara trial class kita yang biasanya kita lakukan secara online dan gratis. Oke ya. Oke teman-teman, akhir kata aku Maria dan aku Junita. Pamit dulu, sampai ketemu di podcast kita berikutnya. ISQ Bisa Kerja, teman sukses kamu.